Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dari mulai nasab keilmuan beliau yang madhabnya tersambung kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lahir tahun 150 Hijrah. Beliau lahir saat Al-Imam Abu Hanifah wafat. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man wafat tahun 150 Hijrah. Sekarang diabadikan dan mazhabnya menyebar di wilayah Asia Selatan. Ya, seperti di India, di Pakistan, alhamdulillah. Itu mazhabnya Hanafi. Ya, dan penyebarannya juga di Irak. Bahkan di Irak ada Jami'atul Imam Al-A'zam. Ya, jadi Imam Abu Hanifah. Ya, jadi ada kampus namanya Kampus Imam Abu Hanifah, itu di Irak. Ya, dekannya rencananya tahun ini datang, dengan rektornya datang gitu ya, kemarin yang mau ngasih beasiswa. Cuma qadarullah kemudian ada penyesuaian rencana. Masa depan insyaallah. Ada Al-Imam Malik, ya rahimahullah. Malik bin Anas lahir di kisaran tahun 93 sampai 95 Hijrah. Kemudian ada juga Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah, dan Imam Ahmad bin Hanbal lahir kisaran tahun 163 Hijrah. Satu dengan yang lainnya terkait berkelindan, rata-rata guru murid, guru kemudian murid. Nah, saya tadi sampaikan yang dimaksud dengan madhab Asy-Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, Hambali, itu bukan kelompok. Ingat, itu bukan kelompok. Tapi manhaj pembelajaran yang tersambung dari jalur imam-imam, khususnya yang 4 ini, yang imam banyak sebetulnya. Ya, ada aliran Ja'fari, ada banyak, cuma bintangnya 4. Ya, kenapa bintang yang 4 ini? Ini yang mau saya sampaikan. Tersambung ajaran mereka sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dari orang yang belajar dengan Nabi, hidup bersama Nabi, beriman pada Nabi sampai dengan wafat. Itulah para sahabat. Golongan terakhir tadi yang bukan sahabat, hidup dengan Nabi, hati-hati, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat, hanya imannya bermasalah. Ini yang masuk munafik, sampai dilarang oleh Al-Quran pada Nabi untuk menyolatkan. Ya, la takum, jangan kamu solat untuk mereka. Wala tusalli, la takum fihi abadan. Wala tusalli, ingat, jangan kamu berdiri di masjid yang dia buat, jangan solatkan dia. Itu kisah seorang munafik. Jadi kalau solat di masa hidupnya, solatnya di belakang Nabi. Saf pertama, Anda bayangkan. Di belakang Nabi solatnya. Cuma ketika Nabi pamit dari masjid, mulai provokasi. Tuh si Muhammad SAW. Ya, kerjaannya mecah belah umat aja. Kita sudah di sini, datang dia terpecah kita. Begitu, provokasi. Dia punya masjid, kita bikin masjid. Bikinlah dia masjid yang disebut dengan masjid Dirar itu. Yang kemudian turun ayat mengatakan di At-Taubah itu bukan masjid, itu tempat kumpul-kumpul untuk kemudian melakukan makar terhadap Nabi SAW. Wa makaru wa makarallah. Jadi bukan diniatkan masjid. Diperintahkan dihancurkan. Ingat, bukan menghancurkan masjid, tapi menghancurkan tempat yang dibuat untuk makar. Memang bukan masjid. Karena nanti ada larangan dalam Islam menghancurkan tempat ibadah. Sekalipun itu tempat ibadah untuk non-muslim. Gak boleh. Bayangkan, dahsyatnya dalam peperangan pun aturan Islam ketat. Jangan rusak tanaman. Awas. Jangan kemudian zalimi anak kecil, orang dewasa, perempuan. Jangan kasari mereka. Jangan hancurkan rumah-rumah ibadah Islam dalam suasana emosi. Peperangan kan kemudian emosi. Dahsyat, amarah. Tidak ada kasih sayang dalam peperangan. Makanya surah At-Taubah itu izin untuk memerangi itu, izin untuk membela diri itu ketika diperangi, itu dibukanya tanpa basmalah. Surah ke-9. Setelah ta'awudz langsung bara'atum minallahi wa rasuli. Izin dari Allah telah tiba kalian untuk mempertahankan diri. Silakan. Jika diperangi, perangi lagi. Mempertahankan diri, syariat jihad kemudian turun. Tanpa dibuka dengan bismillah, langsung isinya. Kenapa tanpa bismillah? Karena peperangan itu tidak ada nilai rahmat. Sedangkan dalam bismillah ada rahman dan rahim. Ada kasih sayang. Dalam perang tidak ada. Sampai kiamat pun kurang 2 hari, ada orang perang, gak ada pakai kasih sayang. Saya belum pernah dengar ada orang perang menggunakan kasih sayang. Izin nembak ya, dor. Kena nggak? Sakit ya, maaf ya, nggak ada. Tembak ya tembak, gitu kan? Bom ya bom, itulah peperangan. Jelas ya? Jadi konteks-konteks kemudian tadi teman-teman sekalian, hancurkan karena itu tempat bukan masjid. Dalam Islam begitu emosinya, dahsyatnya, amarahnya dalam perang, tetap jangan rusak tanaman. Ya. Jangan injak-injak tanaman. Itulah Islam. Jangan hancurkan rumah ibadah. Jangan sakiti, kasari perempuan, anak kecil, orang-orang yang sepuh yang tak mampu beraktivitas dengan baik. Indahnya nilai keislaman.
Ini orang di depan Nabi SAW, sikapnya baik, lembut, kata-katanya halus, begitu menarik, retorikanya cantik, luar biasa. Nabi pergi pemecah belah. Perang Uhud orang dah pada berangkat, alhamdulillah. Orang dah pada berangkat, siap-siap di bukit. Dia langsung nyampaikan provokasi. Jumlah musuh lebih banyak. Mati nanti kita. Ayo balik lagi. Sepertiga barisan meninggalkan Nabi, desersi Anda bayangkan. Gara-gara orang ini. Ya, sampai ada sebagian mengatakan, ayo minta bantuan ke Romawi. Satu lagi mengatakan, minta bantuan ke Yahudi. Maka ketika orang terpecah belah, turunlah kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 51 itu. Ya, turun. Dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang beriman, jangan ikut-ikut dengan mereka. Yang keluar dari barisan Nabi minta perlindungan kepada Nasrani dan Yahudi. Kasusnya itu. Bukan kasus konteks dalam berhubungan kehidupan, bukan. Ya, ngambil pada saat itu, turunlah kemudian ayat itu. Nanti kalau sudah masuk Al-Maidah, insya Allah kemudian kita akan bahas itu. Kapan? Belum tahu, mungkin 20 tahun ke depan. Satu huruf aja saya bahas, Al-Fatihah belum, gitu kan. Al-Maidah masih surat kelima. Jadi begitulah orang ini. Sampai orang ini sakit pun Nabi masih perhatian supaya tidak ada fitnah. Tapi jangan lupa, orang ini luar biasa bermasalah, tapi anaknya baiknya luar biasa. Sopan, adab, sayang pada Nabi. Namanya Abdullah nama anaknya. Bapaknya Abdullah, anaknya pun namanya Abdullah. Anaknya ini teman-teman sekalian rajin. Ini kadang begitu. Bapaknya durhaka, anaknya luar biasa taat. Ada lagi yang anaknya maksiat, bapaknya taat. Ada. Ya, jadi luar biasa di keluarga ini, hati-hati. Dicontohkan begini supaya menjadi kisah bagi kita, supaya memperbaiki diri di keluarga. Bukan supaya jadi dongeng, bukan. Ya. Anaknya taat, Abdullah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bapak saya sakit. Apa kata Nabi? Berikan air ini kepadanya, sampaikan dari saya. Ya, dibacakan doa oleh Nabi, dibawa nyampe ke sana. Bapak, ya abati, Nabi titip salam nih, bawa air, dibawa, dia langsung dilemparkan ke tembok. Bahasa kita lemparkan. Apa sih Muhammad SAW? Ya, cari perhatian saja, lemparkan. Ditengok oleh Nabi, datanglah bersama Umar, datang bersama Abu Bakar dalam sekaratnya. Dalam sekarat itu pun ketika Nabi tiba masih kolokan juga. Ya Rasulullah, izinkan saya mengenakan jubah terluar Anda. Saya ingin wafat mengenakan jubah Nabi. Ya. Saya ingin wafat mengenakan jubah engkau. Jadi ingin menampakkan kepada orang saya punya pengaruh nih. Wafat aja dikasih jubah sama Nabi. Umar gergetan. Nabi izinkan saya penggal kepalanya nih. Pisahkan kepala dari badannya. Kata Nabi, jangan Umar, cuman jubah nggak apa-apa. Pakaikan, kemudian wafat menggunakan jubah Nabi, tapi tidak menghilangkan kemunafikannya. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul, hidupnya begitu menyusahkan, wafatnya sangat kolokan. Gitu. Nah, itu contoh orang munafik di zaman Nabi. Jadi kalau sekarang ada orang munafik lagi, dia telat. Ya, depan-depan baik-baik, di belakang kemudian jadi buruk. Depan-depan kemudian baik, di belakang merusak. Telat, apalagi yang merusak terang-terangan. Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang mau muncul Abu Duda, Abu yang lain. Telat. Telat. Bilang sama orang-orang itu, telat, ketinggalan. Sudah ada zaman dulu. Diberikan contoh supaya nggak diikuti. Pengen ikut-ikutan. Telat. Viral video saya ini. Udah, jelas ya?